Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang ada sukacita, kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali dipertemukan pada siang hari ini di gereja. Dan saat ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau kembali datang sama Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Yesus. Saat siang hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Yesus. Mari Tuhan, Kau yang lebih lagi melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Gak ada satupun yang tidak mengalami kasih-Mu, tidak ada satupun yang tidak merasakan hadirat-Mu di tempat ini Yesus. Dan kiranya Tuhan yang berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti kami selesai. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan siang hari ini. Kita mau renungkan setiap kebaikan Tuhan satu minggu ini di dalam hidup kita. Betapa Dia Allah yang ajaib, banyak yang Dia perbuat dalam hidup kita. Kita mau nyatakan setiap ucapan syukur kita siang hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab banyak yang Kau perbuat Yesus. Di
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang gak akan meninggalkan kami. Tuhan yang selalu beserta kami, selalu menyertai kami Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Yesus. Haleluya.
Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu saja kami dapat menjalani dan menapaki hari di tahun yang baru ini. Tentunya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa kuat dan bertahan menghadapi setiap proses demi prosesnya Tuhan, agar supaya hidup kami dapat menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah pergulatan kami menghadapi setiap pergumulan, di setiap pergumulan kami melihat segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kami. Pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuan kami. Dan apabila kami mengalami pencobaan, Tuhan buka jalan saat orang lain berkata sudah tidak ada jalan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dan kami persiapkan hidup kami menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berkati yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Salam juga atau selamat siang juga yang menyaksikan dari rumah pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam jemaat yang ketujuh, jemaat yang terakhir dalam pembahasan di kitab Wahyu tentang 7 jemaat. Dan yang ketujuh ini adalah jemaat Laodikia. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini dalam Wahyu 3, 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Laodikia ini tergolong kepada jemaat yang tidak berkekurangan sesuatu apapun, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jemaat Laodikia ini terkenal dengan produk atau memproduksi wol hitam pada masanya, sehingga setiap jemaat di Laodikia ini bisa mencukupkan kehidupannya, bahkan lebih lagi. Itu terbukti dari perkataan dari firman Tuhan yang kita baca, yaitu di dalam ayat yang 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Jemaat Laodikia juga terkenal dengan jemaat yang sudah masuk dalam kategori modern, karena di zaman Laodikia ini, jemaat di Laodikia sudah ada yang dikenal dengan perbankan. Jadi sudah ada dulu di zaman Laodikia itu perbankan atau bank. Sehingga jemaat ini tidak berkekurangan, cukup bahkan lebih. Sehingga mereka beranggapan setiap orang yang percaya ataupun iman mereka itu diukur dari seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki. Jadi kalau kita beriman dan belum diberkati atau belum kaya, itu berarti kita kena kutuk menurut jemaat Laodikia ini. Sehingga jemaat Laodikia ini punya prinsip
Ukuran iman seseorang itu diukur dari seberapa banyak dia memiliki kekayaan, seberapa banyak investasi yang dia miliki. Sehingga jemaat Laodikia ini boleh dikategorikan jemaat yang sangat membelakangi Tuhan. Jadi tidak butuh lagi sama Tuhan. Mereka sudah cukup kaya. Buat apa lagi membutuhkan Tuhan? Jadi itulah yang menjadi keterpurukan dari jemaat Laodikia ini kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi. Mereka sudah cukup dan tidak membutuhkan pergumulan-pergumulan dengan Tuhan. Bagi mereka kekayaan is number one. Iman mereka boleh nomor 2, tetapi kekayaan itu harus nomor 1. Itu prinsip di jemaat Laodikia, Bapak Ibu. Sehingga jemaat ini Tuhan berikan kategori adalah jemaat yang sangat buruk. Terburuk dari ketujuh jemaat itu. Walaupun mereka kaya, tetapi Tuhan tidak suka dengan mereka. Jadi ternyata kekayaan seseorang seberapa kaya pun dia, kalau kekayaannya tidak dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak peduli dengan orang tersebut. Sebab segala kekayaan, segala berkat yang kita peroleh itu asalnya dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi jemaat Laodikia tidak seperti itu. Mereka sombong sekali dengan kekayaannya dan berkata, kami ini sudah tidak kekurangan apa-apa. Jadi tidak ada satu ayat pun yang memuji jemaat Laodikia. Itu sudah terang benderang kita lihat tadi di pembacaan firman Tuhan tadi. Bahkan Tuhan Yesus tidak memuji tipikal gereja Laodikia ini karena kesombongan mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada diagnosa Tuhan tentang jemaat ini. Kalau diagnosanya dengan hasil seperti ini, Bapak Ibu. Diagnosa Tuhan Yesus menyebutkan kondisi Laodikia demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi seluruh apa yang kita kerjakan selama di dunia ini, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita kerjakan. Jadi dikatakan lagi, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya, nah ini kata Tuhan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dalam ayat 15 tadi. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Sehingga Tuhan lebih senang jika jemaat mengakui atau jemaat Laodikia mengakui keberadaan rohaninya, kondisi keadaan rohaninya, atau kondisi rohani kita sekarang ini jujur aja sama Tuhan. Kita boleh jujur terbuka sama Tuhan gimana keadaan kondisi rohaniku sekarang ini. Jadi Tuhan lebih senang jika jemaat mengakui keberadaan rohaninya yang dingin. Nah ini Tuhan masih menghormati kondisi keadaan rohani seseorang yang dingin daripada suam-suam kuku. Tuhan menghargai orang yang mengatakan, Tuhan aku lagi dingin rohaniku sekarang ini. Tuhan lebih menghormati, menghargai. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan tadi, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan berkata, alangkah baiknya kalau kamu tuh ngaku jujur. Jangan ngapusi, jangan suam-suam kuku. Kalau engkau mengatakan dingin, aku lebih menghargaimu daripada engkau suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu adalah enggak dingin, enggak panas. Jadi ikut Tuhan tuh ya malas-malasan enggak, ya semangat juga enggak. Jadi enggak ketahuan gitu hasilnya Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah. Spirit di tengah-tengah itu paling sulit untuk dideteksi. Jadi enggak ada jati diri yang ditunjukkan oleh seseorang yang suam-suam kuku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan lebih menghargai orang yang mengakui rohaninya dingin daripada yang suam-suam kuku? Yang pertama, lebih ada harapan untuk bertobat bagi orang yang dingin
Saya ulangi, lebih ada harapan untuk bertobat bagi orang yang dingin daripada yang suam-suam kuku. Saya contohkan pemungut cukai dan perempuan sundal di dalam Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai itu siapa Bapak Ibu? Pemungut-pemungut cukai menurut versi yang kita baca di Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, itu adalah orang-orang berdosa. Apalagi ditambah dengan perempuan-perempuan sundal, atau bisa dikategorikan PSK yang hidupnya itu penuh dengan dosa. Jadi Tuhan itu membuat satu pelajaran bahwasanya kalau seorang yang dingin itu diumpamakan seperti orang yang berdosa dan hidupnya itu sudah tidak ada melakukan yang baik di mata Tuhan. Pemungut cukai, perempuan sundal, itu contoh-contoh di dalam Perjanjian Baru orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi mereka ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Allah menjamah hati mereka, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Zakeus, si pemungut cukai, dia bertobat. Dia kembalikan semua uang yang dia rampas dari orang. Kita lihat perempuan Samaria yang bertobat, Bapak Ibu. Ketika dia Tuhan jamah hatinya, dia membawa satu kampung percaya kepada Tuhan, bertobat dan percaya kepada Yesus. Artinya orang yang dingin itu masih banyak peluang besar untuk dia bertobat daripada yang suam-suam kuku. Artinya kita mengetahui kadar kerohaniannya sedang posisinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita yang suam-suam kuku itu adalah orang-orang yang kurang jelas imannya. Hanya ikut-ikutan. Koncone ngiwo melu ngiwo, nengen melu nengen. Kudus melu kudus, mendem melu mendem. Ya, jadi tidak ada kejelasan, tidak ada data diri atau kerohanian yang jelas di situ orang-orang yang suam-suam kuku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2022 ini mari sama-sama kita terbukalah kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, kondisi rohanimu seperti apa? Jujur kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus bisa merubah kehidupan kita. Supaya Tuhan Yesus menjamah hati kita, sehingga Tuhan Yesus dapat membawa kita lebih naik level lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Jujurlah kepada Tuhan. Jujurlah kepadaku bila kau tak lagi suka padaku. Jujur itu penting. Jujurlah padaku bila kau masih suka, masih cinta padaku, kata Tuhan. Jujur. Kita gak pernah jujur sama Tuhan. Seolah-olah kita ini orang yang sudah mampu. Seolah-olah kita ini kuat berdiri. Seperti kuburan tuh luarnya bagus, dalamnya kropos. Dalamnya tulang belulang. Kita harus jujur, tahun 2022 ini kita harus respect kepada Tuhan. Saya mengejar urapan Tuhan. Saya mau dekat lagi dengan Tuhan. Saya mau buktikan kepada dunia Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Saya buktikan kepada dunia Tuhan itu mampu menolong orang. Saya akan buktikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu sanggup, masih sama kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Beda dengan orang suam-suam kuku. Dia kemanapun dia ikuti dan tidak ada tujuan yang pasti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu sindiran dari Tuhan Yesus yang mengatakan pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, jujurlah padaku bila kau masih cinta padaku. Ya, jujur. Seorang pria itu lebih suka, atau seorang wanita itu lebih suka pria jujur daripada seorang pria pembohong. Karena yang jujur itu yang akan diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan lebih suka atau lebih menghormati orang yang memiliki kerohanian dingin daripada suam-suam kuku? Yang kedua,
Iman orang yang suam-suam kuku itu tidak menunjukkan tanda-tanda bertumbuh, stagnasi, maju tidak, mundur tidak. Jadi stuck dia, mentok. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kita baca dalam ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan itu muak dan jijik pada iman yang suam-suam kuku, Bapak Ibu. Tuhan itu sangat gilo ya, kalau bahasa Jawanya gilo ya. Gilo sama orang yang suam-suam kuku. Tuhan itu muak, jijik kepada orang yang dijumpainya kerohaniannya suam-suam kuku. Tuhan itu tidak senang memiliki jemaat yang memiliki kerohanian suam-suam kuku. Sehingga mulai dari sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memiliki iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Memiliki iman yang kuat. Teori sama praktek itu kadang bertolak belakang, kata orang. Tapi kalau kita tetap dalam koridornya firman Tuhan, kita manut apa yang Tuhan mau, saya yakin semua proses Tuhan itu pasti enak. Lebih enak di proses Tuhan daripada kita dapat keenakan dari prosesnya setan. Ya, setan itu ngasih enak-enak dulu, habis itu nanti sama dia di neraka. Tapi memang ketika di proses Tuhan memang tidak enak, tetapi kekekalan surga menjadi milik kita semua. Yang ketiga, orang suam-suam kuku itu, nah ini dia. Orang yang suam-suam kuku itu biasanya sombong, Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi jemaat yang di Laodikia itu, mereka karena kaya tadi seperti saya katakan kepada Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, saking kayanya ketika Tuhan Yesus itu dibuat di luar gereja, bukan di dalam gereja. Jadi bukan Tuhan Yesus yang memerintah jemaat Laodikia, bukan Tuhan Yesus yang disembah oleh jemaat Laodikia, tetapi Tuhan Yesus hanya dijadikan ban serep di luar. Jadi jemaat Laodikia ini begitu sombong karena suam-suam kuku, sehingga Tuhan Yesus pun ditaruh di luar, bukan di dalam gereja. Bagi mereka Tuhan Yesus itu sudah seperti tidak ada. Maka Tuhan berkata, ketika aku mengetok pintu, Tuhan itu mengetuk-ngetuk pintu jemaat Laodikia. Kalau ada yang mendengar, aku akan masuk dan makan dengan dia. Kalau ada yang mendengar, jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Sampai Tuhan ngomong gitu, Bapak Ibu. Jikalau mbok menawa enten sing ngrungokke aku ngetok pintu. Kalau ada yang mendengar ketokanku ini, bukalah pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu, maka aku akan bukakan pintu-pintu yang tertutup di tahun 2021. Amin. Buka pintu hatimu. Izinkan Tuhan masuk dan memerintah engkau di tahun 2022 ini. Jangan biarkan Yesus di luar hatimu, sebab itu berbahaya. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu, izinkan Yesus memerintah dalam hatimu, maka Yesus akan membukakan pintu-pintu bagimu. Akan Tuhan bukakan pintu-pintu keberkatan bagi rumah tanggamu. Syaratnya undang Yesus setiap hari, jangan biarkan Yesus di luar. Kasihan nanti Tuhan Yesus masuk angin. Ya, kasihan nanti Tuhan Yesus itu hanya ngetok pintu. Kalau pintu keluargamu tidak engkau bukakan untuk Yesus, Tuhan akan mengetuk pintu keluarga yang lain yang mau mendengarkan ketukan demi ketukan yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan seperti jemaat di Laodikia, mereka membuat Yesus itu di luar dan mereka yang merajai di dalam gereja. Buatlah Yesus yang mengatur rumah tanggamu, buatlah Yesus yang mengatur hidupmu. Amin. Jemaat Laodikia ingin menjadi otonom, memerintah diri sendiri.
tidak lagi bergantung pada Kristus dan enggan hidup di bawah firman dan bimbingan rohnya. Mari kita undang Yesus setiap hari masuk dalam hidup kita. Amin. Undang Yesus masuk. Undang Yesus masuk dalam perahumu. Seperti ada lagu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan. Ya, jadi undanglah Yesus di dalam kapalmu, Bapak Ibu. Undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Setiap hari izinkan Dia mengatur hidupmu, supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan, supaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikutnya, lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, saya ulangi, lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran daripada mengenal kebenaran tetapi hidup menentangnya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, Tuhan tuh sampai agak keras mengatakan kepada orang-orang yang suam-suam kuku, Bapak Ibu. Tuhan katakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi Tuhan tuh sampai ngejek orang yang suam-suam kuku itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal kebenaran sekarang ini, berjuanglah di jalan yang benar sampai Tuhan memanggil engkau menghadap Dia. Jangan pantang, jangan ragu, jangan kita tuh punya sifat mundur, tapi teruslah maju. Ya, pantang mundur. Sekali Yesus, ikut Yesus terus sampai selama-lamanya. Jadi ku mau cinta Yesus itu selama-lamanya, itu sungguh tenanan dari dalam hati kita. Saya semangati panjenengan semua di tahun 2022 ini. Dalam ketidaktahuan kita akan apa yang terjadi di tahun ini, tetaplah semangat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan akan bukakan jalan saat tidak ada lagi jalan dalam hidupmu. Tuhan akan bukakan dan mampukan kehidupan kita setiap orang percaya, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah kita mundur karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Saya yakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar waktu Natal kemarin atau sebelumnya, bagaimana seorang penjahat dia bertobat dan kemudian menjadi penginjil. Artinya dia ketika dia berbuat jahat sekalian. Dia enggak setengah-setengah. Kadang kan kita bingung, kita ini lagi berbuat baik apa berbuat jahat. Kita ini termasuk yang baik apa yang jahat. Nah ini yang suam-suam kuku seperti ini. Identitasnya dia tidak tahu. Dia sedang berbuat baik atau jahat. Saya yakin dan percaya jemaat Gideon Nayu di tempat ini, semua orang-orangnya baik dan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semangat mengikut Tuhan, amin. Masih semangat sampai tahun 2020 ini kita menginjakkan kaki baru di tanggal 9 ya, ini kalau nggak salah. Masih semangat, amin? Harus semangat, karena itulah tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang apa saja yang harus kita lakukan? Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, dan Tuhan lebih menghargai orang yang dingin rohaninya daripada yang suam-suam kuku. Atau bahkan Tuhan lebih menghargai lagi jemaat yang panas atau bernyala-nyala imannya di dalam Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi panas dan bersungguh-sungguh bagi Tuhan? Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita semangat
dan bersungguh-sungguh. Yang pertama, datang kepada Kristus, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, terima kasih. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Artinya Tuhan tuh mengajak supaya datang kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Datang kepada Kristus, percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, seluruh hidup kita ini kita abdikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Seluruh kehidupan kita itu harus sama waktu kita di gereja dan di luar sana. Sebab ibadah yang sejati itu bukan terlihat waktu kita dalam gereja, tetapi bagaimana sikap hati kita waktu di tengah masyarakat. Jadi ibadah yang sejati itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi percaya kepada Yesus itu harus memberi buah kepada Dia, harus menyenangkan hati Tuhan. Kepercayaan kepada Kristus itu butuh bayar harga yang sangat mahal sekali, karena kita ini orang-orang yang berkelas. Amin, Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang berkelas. Kenapa saya bilang orang yang berkelas? Karena kita ditebus oleh darah Yesus yang sangat mulia. Maka dikatakan di dalam kitab 1 Petrus, kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Jadi kita ini orang yang berkelas. Jadi tunjukkanlah sikap-sikap, teladanilah sikap-sikap yang berkelas dari Tuhan Yesus. Ketika engkau berkata-kata, engkau di gereja sopan, di luar gereja tetap sopan. Amin, Bapak Ibu. Kemudian meneladani bagaimana pengorbanan Yesus. Kita pun harus berkorban bagi Yesus Kristus lewat kehidupan kita, bahkan sampai harta kita, lewat perbuatan kasih kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percaya kepada Yesus itu berarti saudara harus hidup seperti Yesus. Amin. Amin, Siti. Percaya kepada Yesus harus hidup seperti Yesus. Amin. Amin. Harus meneladani Yesus setiap hari. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sangat cinta dengan istri saya. Di tahun 2022 ini saya ingin melihat dia cantik di depan mata saya. Saya udah pernah bilang kalau mau istrinya cantik ya harus diragati. Betul kan Bapak Ibu ya? Kemudian istri saya ini karena rambutnya agak kriwal siti gitu, kayak ya keriting misalnya. Kemudian saya bilang, yang ayo kita ke salon, saya bilang. Rep ngopo kata dia. Ya ben rada lurus sitik rambutmu, saya bilang. Saya senang kalau dia dipercantik lagi. Saya bawa ke salon, saya antar dia. Waktu di salon itu delalah mati lampu gitu ya. Saya kan udah ya saya nganter doang. Dia sudah di salon dan sudah diobat gitu, diobat di smoothing apa jenenge ora mudeng ya. Waktu dia di salon bersama pemilik salon itu namanya Mbak Era ya. Istri saya itu menginjili Mbak Era. Mbak Era ini diinjili supaya percaya kepada Yesus. Dia katakan, dia saksikan sama saya injili dia supaya buka hati, percaya pada Yesus dan tetap Yesus itu adalah juru selamat. Pokoknya dia injili Mbak Era ini. Bahkan sampai istri saya nawarkan Alkitab, Mbak Era ini mau untuk baca Alkitab. Tapi yang menjadi luar biasanya adalah waktu kita sedang dimanapun berada, istri saya ini sedang nyalon, dia masih sempat untuk memberitakan Injil. Daripada ngomongin tetangga, lebih baik beritakan Injil. Ibu-ibu kalau lagi nyalon, atau kalau lagi senam, atau kalau lagi apalah, atau bapak-bapak lagi kumpul apalah gitu, coba beritakan Injil pada orang-orang yang belum percaya. Supaya kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Bukti saudara percaya kepada Yesus, saudara harus bawa lagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Amin.
Kita harus bawa, kita harus kenalkan Yesus sama mereka. Kapan lagi kita mau menginjil orang lain? Kapan lagi kita beritakan kabar sukacita kepada orang? Kalau selama kita masih diberi kesempatan, Tuhan masih hidup sekarang ini. Sekarang ini kita beritakan kepada dia. Ya. Jadi walaupun dalam kita sedang happy sukacita atau lagi dalam dimanapun kita, beritakanlah Injil siap dan tidak siapnya. Dimanapun Bapak Ibu. Kapan ada waktu ceritakan. Di kantor ada teman yang lagi susah, jangan memperbesar kesusahan. Alah penderitaanmu urung sepiro karo aku. Jangan. Beritakan Injil Kristus kepada mereka. Ya. Jadi bukti kita percaya kepada Yesus supaya kita semangat lagi mengikut Tuhan. Yang kedua, mengintrospeksi dosa apa yang ada dalam hidup kita dan bertobat dari dosa itu. Jadi dosa apa yang kita alami, kita sedang perbuat, kita minta ampun kepada Tuhan. Dosa kecil, dosa besar sama saja. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada dosa-dosa yang belum kita bereskan mulai dari sekarang. Mari kita hidup di tahun 2022 ini tanpa ribet karena dosa. Tetapi kita hidup penuh tanggung jawab, hidup dengan kekudusan daripada Tuhan. Jangan mau diperbudak dosa. Sebab dosa itu akan mengintimidasi kita Bapak Ibu. Kalau engkau masih punya sakit hati sama orang, selesaikan. Kalau engkau sedang tidak suka sama seseorang, ngomong, selesaikan. Lebih baik kita punya teman 2 miliar daripada punya 1 musuh. Musuh itu akan membawa kita kepada neraka. Dosa itu akan membawa kita kepada neraka. Tahun 2022 ini mari kita bereskan hidup kita. Supaya kita tidak ribet secara rohani. Supaya rohani kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Tahun 2022 ini buat slogan dalam rumah tanggamu. Keluargaku anti berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Walaupun berbuat dosa kita selesaikan. Karena Tuhan itu mengampuni setiap kesalahan kita. Ia setia dan adil mengampuni kita. Introspeksi lagi dosa apa yang mengganjal rohani kita. Dosa apa yang mengganjal pelayanan kita. Kita introspeksi lagi. Jangan waktu kita melayani sementara kita masih menghidupi dosa kita melayani. Kita akan mentransfer dosa kita kepada orang lain. Karena kuduslah kamu sebab aku Allahmu adalah kudus. Itu yang Tuhan katakan. Yang ketiga, memaksakan diri untuk mulai berdoa. Jadi saya katakan di sini memaksakan diri untuk mulai berdoa. Belajar firman Tuhan, bersaat teduh bahkan melayani. Sama seperti orang sakit yang kehilangan nafsu makan. Seringkali harus memaksakan diri untuk makan. Saudara pernah sakit terus hilang nafsu makannya? Pernah ya? Aduh, saya waktu sakit gak doyan makan. Mungkin karena lawe kurang marem gitu, bukan ya. Tapi karena gak doyan makan. Dimakan pun kadang gak terima perutnya. Tapi harus tetap dipaksakan. Atau orang yang terkena sesak napas harus tetap memaksakan diri untuk bernafas. Kemudian demikian juga pada saat kita malas berdoa, malas belajar firman Tuhan, kita justru harus memaksakan diri untuk melakukan hal-hal itu. Paksa dirimu. Paksa dirimu untuk membaca Alkitab rutin. Amin. Alkitab dibaca rutin setiap hari. Paksa dirimu untuk berdoa lewat gerakan 21 jam 9 malam. Saya masih ingat apa yang dikatakan Pak Gembala di tempat ini. Gerakan doa jam 9. Paksa untuk berdoa. Ajak anak-anakmu berdoa. Keluarga saya pun seperti itu Bapak Ibu. Setiap mau sebelum tidur kami dan anak-anak itu berdoa. Habis berdoa baca Alkitab. Menyembah bersama-sama. Habis itu baru tidur. Enak ya Bapak Ibu punya keluarga seperti itu. Sampai hari ini kadang kalau kami lupa suami istri, anak kami yang 2 itu ngingetin. Yabes sama Keisha itu. Mereka antusias sekali. Seperti sudah otomatis sekarang. Dulu waktu pertama-tama memang agak sulit. Tapi sekarang sudah otomatis. Pokoknya jam semene kudu datang sama Tuhan. Harus baca firman. Baca Alkitab. Berdoa. Mendoakan orang-orang yang perlu didoakan.
mendoakan bangsa dan negara. Saudara akan terberkati ketika anak-anak kecil mendoakan bangsa dan negara. Mereka bersungguh-sungguh mendoakan bangsa dan negara. Doakan orang-orang percaya di seluruh dunia. Saya sampai merinding kalau ketika anak-anak saya mulai berdoa tentang pokok doa yang sudah dinaikkan bagi Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya iman anak kecil itu luar biasa besarnya. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia nggak peduli, dia nggak tawar-tawar lagi. Pokoknya dia katakan itu, dia sampaikan kepada Tuhan. Sungguh indah apabila kita memaksakan diri untuk berdoa. Paksa dirimu untuk baca firman Tuhan. Dan paksa dirimu, kondisikan dirimu untuk menjadi sempurna dan serupa seperti Bapa di sorga. Kita harus memaksakan diri. Jangan kalah sama kemalasan, Bapak Ibu. Biasanya alasan kita untuk berdoa dan baca firman Tuhan hanya capek, ngantuk itu. Jangan kita dikalahkan oleh kedagingan kita. Tapi kerohanian kita harus mengalahkan kedagingan kita. Amin. Dari apa yang kita pelajari ada 3 temperatur kehidupan orang Kristen. Temperatur yang pertama, hati yang berkobar-kobar bagi Allah. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, yang pertama hati yang berkobar-kobar bagi Allah. Yang kedua hati yang dingin. Dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan yang terakhir, hati yang suam-suam kuku yang sudah kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 16 tadi. Tahun 2022 ini ada 3 temperatur, 3 tingkatan keimanan hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, hati yang berkobar-kobar. Yang kedua, hati yang dingin. Dan yang terakhir, hati yang suam-suam kuku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini, di tahun 2022 ini, deklarasikan kepada Tuhan, pilih dari ketiga temperatur rohani yang saya sampaikan pagi siang hari ini. Apakah saudara mau yang berkobar-kobar, yang dingin, atau yang suam-suam kuku? Itu tergantung pada pilihanmu sekarang, Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Haleluya. Bukan dengan Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, keputusan pada hari ini di tahun 2022 ini ada pada tangan kita masing-masing. Saya membawa Bapak Ibu pada siang hari ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dalam ibadah ini, yang mau di tahun 2022 ini mau berkobar-kobar imannya di hadapan Tuhan, mau menyala di hadapan Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup di tahun 2022 ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Silakan saudara bangkit berdiri dari tempat dudukmu dan kita akan deklarasikan kepada Tuhan, Tuhan tahun 2022 ini
Saya nggak mau memiliki iman yang suam-suam kuku. Saya nggak mau memiliki iman yang dingin, tapi saya mau menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara yang mau rindu tahun 2022 ini lebih semangat lagi, lebih menyala lagi di hadapan Tuhan. Silakan deklarasikan dirimu untuk tetap di awal tahun ini sampai tahun yang akan datang, atau selama setahun ini ataupun tahun yang akan datang. Saudara semangat mengikut Tuhan, menyala-nyala mengikut Tuhan. Sambil kita berdoa, kita angkat pujian ini yang berkata, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, memang bukan melewat kekuatanmu, dimampukan oleh Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang, berserulah memanggil nama Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan Yesus. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganmu, jangan lepaskan Yesus. Haleluya. Pandanglah kepada Yesus, pandang kepada salib Yesus. Dia yang memberi pertolongan kepadamu. Percaya dengan
percaya Tuhan, kekuatan ada datang daripada-Mu. Tahun 2022 ini kami mau menyala-nyala di hadapan Tuhan. Ini deklarasi kami bersama-sama. Kami hadapi di tahun ini bernyala-nyala, semangat mengikut Tuhan. Tidak terpengaruh kepada sesuatu apapun iman kami sekarang. Mata hati kami tertuju kepada Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kepada kami. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita berakar, bertumbuh dan berbuah, sambil dengan tekun kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, yang memberikan kemenangan kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai di akhir ibadah kita siang hari ini. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Sitanggang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak beserta keluarga. Amin. Sebelum kita akan pulang, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah raya umum pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama pukul 6:30 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Untuk anak-anak berusia 5 tahun ke atas bisa mengikuti ibadah dan berada di ruang sekolah minggu atau di ruang serbaguna gereja. Dan nanti setelah ibadah kedua ini selesai akan ada Natal sekolah minggu. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak berusia 5 tahun ke atas bisa mengikuti Natal sekolah minggu pada akhir ibadah jam kedua selesai. Yang selanjutnya, ibadah tunas remaja dilaksanakan setiap hari Jumat jam 4 sore bertempat di gereja, dan ibadah komisi orang muda diadakan setiap Sabtu jam 6 sore di gereja. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan.